Assalamualaikum Bunda. Sekarang saya akan membuat urap ketan gurih dan urap ketan serundeng pedas. Pertama-tama kita rendam dulu beras ketannya selama kurang lebih 2-3 jam. Kalau mau untuk dimasak pagi-pagi, saya merendamnya semalaman. Jadi pagi tinggal dimasak. Nah, setelah direndam, kita tiriskan. Setelah ditiriskan, kita kukus kurang lebih sekitar 20 menitan. Nah, sambil masak nasi ketannya, kita bikin buat ngaronnya, yaitu bahannya masukkan 1 bungkus santan instan, 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, dan air sebanyak 400 ml. Kalau mau agak lembek, kalau mau agak lembek boleh dilebihin, yaitu sekitar 600 ml. Kemudian kita didihkan. Nah, setelah 20 menit kita siramkan ke nasi yang kita kukus tadi. Nih, udah 20 menit. Nah, kita siramin dulu ya si santan yang udah kita masak itu, yang udah mendidih tadi. Nih udah mendidih, kita siramkan. Kita aduk-aduk dulu dan kita biarkan meresap ke dalam nasinya. Biarkan dulu ya hilang uapnya agar nasinya tidak lembek. Nah, setelah hilang si uap-uapnya itu, kemudian kita kukus kembali sampai matang, yaitu sekitar 30 menitan. Silahkan dicek ya. Sementara masak itu kita kukus juga berbarengan dengan kelapa parut sekitar setengah butir lah. Nggak terlalu tua ya kelapanya, juga tidak terlalu muda, yang mengkal-mengkal. Kita tambahin ya sedikit garam agar si kelapanya ada rasanya, biar gurih-gurih begitu. Nah, sekarang kita masukin dan kukus berbarengan dengan nasinya. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbu untuk serundengnya. Di sini saya menggunakan bumbu yang sudah saya tuliskan tadi ya, biar lengkap. Kemudian bumbunya saya blender dan saya masak berbarengan dengan kelapa parut. Saya di sini menggunakan kelapa parutnya sebanyak setengah butir. Oke, kita sangrai ya dimasaknya. Jadi tanpa minyak, tanpa air, kita oseng-oseng terus sampai kering. Itulah cara membuat serundeng. Di sini saya bikin kelapa serundengnya agak-agak pedas karena saya sangat suka yang pedas-pedas. Nih seperti ini. Terus aja sampai kering, sampai airnya hilang. Jangan lupa ditambahin dengan sedikit ketumbar dan sedikit kuning. Maksud saya kunyit bahasa Sunda. Kunyit dan penyedap rasa, garam, dan juga gula pasir. Kalau bagus sih agak-agak gurih juga, saya bisa juga pakai gula merah yang udah diiris. Nah, sekarang kita oseng-oseng dulu terus sampai kering. Nah, ini masih lengket-lengket ya, tandanya belum mateng. Nah, ini yang udah agak keringan, jadi si butiran kelapa parutnya itu nggak menyatu ya, dia itu kayak pasir begitu. Udah kering banget, nggak ada airnya sedikit pun, udah pas. Kemudian kita blender. Nah, di blender agak-agak lembut, tapi jangan terlalu lembut banget. Nah, setelah blender, kita pindahin ya ke mangkuk. Oh iya, ini nasinya udah mateng. Terus kita cetak bulat-bulat si nasi ketannya. Saya mencetaknya ini dengan cetakan apem, kue apem yang kecil-kecil itu. Kita tekan-tekan ya nasinya. Kemudian
Kalau udah ditekan-tekan dan bentuk bulat, kita lumuri dengan serundeng yang udah kita blender tadi. Saya kasih hiasan ya sedikit dengan potongan daun pandan. Nih udah siap dihidangkan. Sekarang kita bikin yang urap ketan yang gurih. Sengaja saya bikin dua versi, yang pedas dan nggak pedas, karena di rumah kan ada balita, mereka nggak kuat pedas, jadi saya bikinkan yang gurih seperti ini, yang cuma pakai kelapa parut, pakai garam doang. Urap ketan gurihnya udah siap dihidangkan. Cocok juga dihidangkan dengan sambal tempe kemangi, dimana resepnya udah saya bagi di channel saya, silahkan klik. Terima kasih ya udah menonton channel saya, dan jangan lupa di subscribe dan juga di like, di share bila dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum.